What's up guys, welcome back to Gadget bersama seri Ginting. Di video kali ini aku bakalan share pengalamanku kurang lebih 2 bulan menggunakan Realme C3. Mulai dari masalah layar dan performa baterainya, semua bakal aku bahas tuntas di video kali ini. So pastinya kalau kalian penasaran seperti apa performa Realme C3 saat ini, pastikan tonton video ini sampai selesai setelah yang satu ini. Kita mulai dari update harganya ya. Setelah 3 bulan launching, kalian juga wajib tahu perkembangan harganya. Agak kaget juga sih pas lihat harganya sekarang udah hampir sama dengan kakaknya si Realme 5i. Setelah aku cek di toko langgananku, Realme C3 sekarang dibanderol dengan harga 1,8 jutaan. Sedangkan di seller officialnya dibanderol dengan harga 1,9 juta. Ini agak aneh juga sih. Harusnya harganya turun tapi kok ini malah naik. Untuk bodi belakangnya selama penggunaanku 2 bulan lebih ini sama sekali nggak pakai softcase atau jelly case buat melindungi bodi belakangnya. Karena di paket pembeliannya waktu itu juga nggak ada softcase. Jadi aku pakai setiap hari tanpa pelindung. Yang bakal aku komentari untuk bodi belakangnya ini hanya bagian frame bodi sampingnya yang sedikit ringkih banget. Kalau kalian tekan seperti ini bakal kerasa ada bunyi klik seperti kurang kokoh gitu. Tapi overall sampai saat ini nggak ada yang patah atau rusak, semuanya berfungsi sangat baik. Ya paling di ujungnya ini agak sedikit lecet karena penggunaanku yang kurang hati-hati jadi tergores. Untuk warnanya sendiri nggak ada pudar sama sekali ya. Mungkin karena masih 2 bulan. Tapi saranku sih tetap kalian pakaiin pelindung seperti softcase atau jelly case. Walaupun sebenarnya tampilan bodi belakangnya ini cukup bersahabat dengan sidik jari, karena ada tekstur kasar seperti ini bikin bodinya tidak mudah menempel dengan minyak dari jari kita. Nah kali ini kita bakal bahas soal delay touch atau ghost touch yang mungkin kalian yang udah pakai bakal ngalamin sedikit. Awal-awal nyebelin juga sih, akhirnya aku lepasin screen protectornya yang murahan ini. Dan ya lumayan lah, sensitivitas dari layarnya jadi semakin membaik. Emang sih agak riskan juga kalau nggak pakai pelindung layar, karena layarnya sendiri masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3 yang menurutku untuk penggunaan jangka panjang masih kurang aman. Untuk tampilan layarnya sendiri beresolusi 720 pixel, kalau buat nonton YouTube masih nyaman banget. Soalnya mentok-mentok juga kalau aku nonton YouTube nggak pakai WiFi, cuma di resolusi 480 pixel. Nggak terlalu banyak pengalaman yang bisa aku ceritain untuk masalah layarnya ini. Tapi warnanya cukup vibrant banget. Detailnya masih dapet kalau cuman sekedar nikmatin konten entertainment seperti ini. Kalau diperhatikan detail banget sih bakal kerasa kalau pixelnya kelihatan langsung garis-garisnya gitu. Ya overall untuk masalah nonton video masih bisa untuk diandalkan. Nah kalau yang satu ini sih baru sedikit jadi masalah. Buat kamu yang aktivitasnya di luar ruangan seperti abang Gojek, layarnya ini bakal sedikit mengganggu karena mentok di 480 nit. Jadi brightnessnya kamu mentokin sekalipun masih tetap kalah sama terang matahari. Kita beralih ke jaringan Realme C3 ini. Yang menurutku sih di awal rilis kemarin ini chipset bener-bener berani bersaing di kelas entry level. Di range harga 1,6 jutaan. Performa Helio G70 asik banget sih kalau kalian menyadari. Lagi-lagi ini soal kelas yang berbeda. Tentu kalau kalian udah nyobain main game di HP mid-range yang harganya 3 jutaan pakai chipset gaming, jelas akan kerasa banyak banget kekurangannya. Tapi kita harus objektif, untuk sekelas HP ini bermain game PUBG enak banget. Walaupun aku nggak bisa main game, tapi pengalaman gamenya seru banget. Nah, kalau kalian merasa ada delay touch yang memang kadang-kadang sering terjadi kalau penggunaan kalian terlalu lama main game, solusinya ya jangan kelamaan main game. Untuk masalah baterai cukup konsisten ya, selama 2 bulan lebih ini masih aman, belum ada penurunan yang bikin kaget. Kalau main game PUBG sih satu kali tempur sekitar 6%-an lah. Dan ngecasnya juga nggak terlalu lama, dari kondisi 5% sekitar 3 jam aja. Cukup puas lah dengan kapasitas 5000 mAh. Kalau untuk penggunaan santai sih tembus 2 hari. Kalau agak sedikit intens ya nggak usah khawatir lah, keluar rumah asal masih ingat pulang, baterai masih tetap aman untuk seharian. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan soal kamera, sedikit aku mau bahas soal memorinya. Realme C3 ini punya RAM 3GB dan internalnya 32. Nah kalau untuk penggunaanku jujur 32GB sangat kurang, tapi tenang aja masih ada slot micro SD. Yang mau aku kasih tahu soal perpindahan aplikasinya sih, soalnya nggak kerasa banget kalau masih buka aplikasi sekitar 3 atau 4 aplikasi untuk pindah-pindah. Untuk lebih lengkapnya nanti aku bakal buatin video terpisah untuk membandingkan RAM 3GB dengan RAM yang 4GB. Lanjut kita bahas soal kamera utama yang beresolusi 12 megapiksel. Seperti yang kalian lihat ada 3 kamera yang berjejer ke bawah ini. Sebenarnya nggak terlalu kepake sih dalam kehidupan sehari-hari selain dari kamera utamanya. Ya kalau dibilang mending 2 kamera aja sih, kamera utama sama kamera ultrawide. Tapi ya itu selera aja sih sebenarnya.
Untuk hasilnya sendiri sih aku bilang nggak banyak yang mengejutkan ya. Dari seri Realme C2 yang dulu aku juga pernah pakai sampai seri yang sekarang ini, aku tetap suka dengan warna yang dihasilkan. Meskipun agak sedikit flat untuk warnanya, tapi kalau kalian suka edit foto di Lightroom pasti bakalan seneng banget karena warnanya enak banget buat kalian warnain lagi. Nah kalau kalian memang nggak suka ngedit, kalian tinggal aktifkan penguat chroma-nya agar warnanya semakin gonjreng. Untuk hasilnya sendiri seperti ini nih. Dan itu dia review sekaligus pengalamanku selama 2 bulan lebih menggunakan Realme C3 ini jadi daily driverku. Overall untuk semua aktivitasku cukup terbantu, kurang lebihnya tinggal kalian sesuaikan aja. Gimana nih buat tanggapan kalian? Buat yang masih ragu, aku saranin sih pikir-pikir dulu mengingat harganya sekarang masih belum stabil dan masih ada pertimbangan lagi buat ambil kakaknya Realme 5i. Kalian bisa tunggu video selanjutnya, bakal kita bahas tuntas juga. Segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, please like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa follow Instagramnya Daun Gadget karena banyak informasi seputar gadget di sana dan up to date. So pastinya thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai video akhir ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Argentin, see you next video.